kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagi
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan
Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat, berada dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Bagi jemaat yang terpapar COVID atau dalam masa isolasi mandiri, dapat segera menghubungi tim peduli COVID-19 GMI Bethlehem di WhatsApp 0812 740 20204 untuk mendapatkan dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan dan juga bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini dapat segera diatasi. Dan tentu saja terus patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all the time. Sehubungan dengan perpanjangan masa PPKM di Kota Palembang, maka ibadah hari ini dan minggu depan tanggal 8 Agustus untuk ibadah KU1 Mandarin Indonesia hanya akan diadakan secara live streaming melalui YouTube GMI Bethlehem. Sedangkan ibadah GMI Gospel Bethlehem CGC bergabung di online service Bahasa Indonesia pukul 9.30 melalui YouTube GMI Bethlehem. Seperti biasanya, setiap minggu pertama setiap bulan, maka hari ini kita akan membawa persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Evangelis Simon Halim di GMI Bethlehem. Selamat bergabung bersama keluarga besar GMI Bethlehem. Dan minggu ini kita masih terus berbicara tentang tema yang baru, yaitu freedom atau kebebasan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Evangelis David Yonatan dengan tema pengampunan, kunci menuju kebebasan, di mana kita akan belajar bahwa pengampunan akan membuat kita menikmati kebebasan yang telah Tuhan rancangkan bagi kita. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Welcome to Bethlehem at Home. Tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Agustus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya yang nyata di sepanjang hari-hari kita. Hari ini kita juga boleh bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada-Nya. Mari kita mempersiapkan hati, kita mengambil sikap saat dan bersyukur. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai ibadah di pagi hari ini. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di hari-hari ini kita banyak mengalami kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Kasih Tuhan telah menyelamatkan setiap kita. Mari kita meresponi kebaikan Tuhan dengan menaikkan pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Ampuniku
di surga kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan di pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau merendahkan diri kami. Kami memohon ampun di hadapan-Mu jikalau banyak dosa kesalahan yang kami perbuat. Ampuni setiap kami ya Tuhan, atas pelanggaran melalui hati, pikiran, perbuatan, perkataan kami. Ajarkan kami untuk kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami terus hidup layak di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami. Mari Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, agar kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik, Bapa, dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Mari kita menaikkan kembali ucapan syukur kita. Menaikkan syukurku. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita tetap bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita terus berpengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Mari kita terus menikmati kehadirannya di dalam kehidupan kita, seperti sungai yang merindukan airnya, demikian juga kita merindukan kasih Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita mengambil waktu untuk bersama-sama menaikkan setiap doa-doa kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Berkati setiap hamba-hambamu ya Tuhan, terlebih di tengah pandemi ini. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau yang terus memberikan kesehatan, pertolongan, sehingga hamba-hambamu boleh melayani dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini isolasi mandiri di rumah. Kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menjamah dan memulihkan setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perpanjangan PPKM di kota Palembang. Kiranya melalui ini kami boleh mematuhi setiap peraturan yang ada untuk memutuskan rantai COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam nama-Mu kami berdoa. Mari kita juga bersama-sama menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur juga di pagi hari ini untuk pameran perkuliahan yang boleh berjalan dengan baik. Kiranya melalui kegiatan ini, anak-anak-Mu semakin dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang boleh berangsur pulih dari COVID-19. Terima kasih Engkau memberikan mereka kesehatan dan kembali beraktivitas. Kami juga bersyukur ya Tuhan, untuk perjamuan kudus yang boleh berjalan dengan baik di KU1. Kiranya melalui ini, jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Amin. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku bayangkan dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ketika kami masih diberikan kesempatan dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu, kami bersyukur bagaimana Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap puji-pujian penyembahan yang boleh kami berikan, biarlah semuanya berkenan di hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong setiap kami boleh membuka hati kami lebar-lebar kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berbicara pada setiap kami, Tuhan yang juga tolong hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini, biarlah Tuhan yang pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah segala doa kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur ketika kita dapat masuk di dalam bulan Agustus ini. Dan di dalam bulan yang baru ini, kita juga akan memikirkan satu tema besar, yaitu tentang freedom atau kebebasan. Dan mengawali di dalam tema satu bulan ini, saya memberikan judul firman Tuhan hari ini adalah pengampunan adalah kunci menuju kebebasan.
Matius 6 ayat 12 dan 13 kita akan sama-sama perhatikan, dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dapat membaca di rumah Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 6 ayat 12 sampai 13 berbunyi demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di Spanyol ada kisah tentang seorang anak dan papa yang marah satu sama lain. Saudara, sang anak ada mengucapkan perkataan yang menyakitkan hati papanya. Saudara, kurang lebih secara garis besar anak ini mengatakan, I hate you, papa. Aku benci kamu, papa. Saudara, papanya yang tidak terima dengan sikap anaknya ini, saudara tidak segan-segan mengusir anaknya yang masih remaja. Pergi dari rumah, aku tidak mau melihatmu lagi. Saudara, mamanya yang melihat kondisi ini begitu sedih dan hancur hatinya. Dan istri ini mengatakan kepada suaminya, sudahlah, jangan begitu. Sana, cepat cari anak kita. Saudara, sebulan berlalu, sang papa masih di dalam kesombongannya, tidak mau mencari anaknya, dan dia bahkan tampak tidak begitu peduli. Saudara, setelah beberapa waktu, papa ini mulai merasa ada yang sakit di dalam hatinya. Dan akhirnya, papa ini memutuskan untuk mau mencari anaknya kembali. Saudara, dia juga tahu bagaimana istrinya ingin melihat anaknya kembali. Saudara, papa ini pun mulai melakukan pencarian sepanjang Spanyol. Tetapi saudara, papa ini tidak menemukan jejak anaknya. Saudara, akhirnya papa ini membuat iklan di sebuah surat kabar. Di satu lembar halaman pertama dari surat kabar itu, papa ini menuliskan pesannya. Paco, anakku terkasih. Nama anaknya adalah Paco. Temui papa di depan kantor harian surat kabar pada hari Sabtu siang. Papa telah mengampuni semuanya. Papa sangat mengasihimu. Tertanda papamu. Saudara, di hari yang ditunggu-tunggu, Sabtu siang, di depan kantor harian surat kabar, saudara, berbondong-bondong 800 orang laki-laki yang bernama Paco datang untuk mencari kebebasan, untuk mengalami pengampunan dan kasih dari sang papa. Saudara, mungkin kisah ini terdengar lucu, tetapi benar bukan? Saudara, bukankah banyak ayah dan juga ibu memiliki hubungan yang asing dan hancur dengan anak laki-laki dan perempuan mereka? Saudara, bukankah banyak pernikahan mengalami kegagalan dan keluarga mengalami perceraian? Saudara, anak laki atau perempuan mengatakan, aku tidak mau berurusan lagi dengan ayahku atau ibuku atau ayah angkatku atau ibu angkatku. He or she don't deserve it. Dia tidak layak terima pengampunan. Kenapa aku harus mengampuni? Kenapa begitu berat mengampuni? Saudara, bukankah banyak kita jumpai perkataan-perkataan ini di dalam dunia? Dan tidak heran bukan jika luka batin, kehancuran, dan kepahitanlah yang dihasilkan karena begitu sulitnya untuk mengampuni. Saudara, tidak heran dunia mengajarkan untuk membalas ketika disakiti atau dilukai. Melupakan supaya memiliki kebebasan. Saudara, dalam buku yang berjudul Forgive Your Way to Freedom, mengampuni jalan untuk kebebasan, memaparkan survei dari Barna berkaitan dengan pengampunan, bahwa banyak orang termasuk orang percaya tidaklah memahami pengajaran Alkitab tentang pengampunan. Saudara, statistik berbicara 54% populasi dunia percaya bahwa tidak mengampuni bukan sebuah dosa. 54 orang percaya bahwa tidak ada konsekuensi dari tidak mengampuni atau tidak menunjukkan belas kasihan.
54 orang percaya bahwa mereka hanya perlu berhenti untuk marah demi dapat mengampuni. 42 orang mengatakan tidak percaya bahwa mereka harus selalu mengampuni. Saudara, jika angka-angka ini benar, kira-kira berapa persen dari populasi dunia yang mempraktekkan pengampunan? Saya ulangi. Jika angka-angka ini benar, kira-kira berapa persen dari populasi dunia yang mempraktekkan pengampunan? Karena dari tadi kalau kita perhatikan tidak ada yang menyinggung sama sekali tentang praktek pengampunan. Saudara, bukankah kalau begitu topik ini begitu esensial, begitu penting dalam hidup kita sebagai orang percaya? Saudara, akanlah sia-sia kehidupan kita jika kita memiliki tubuh yang sehat, atau mungkin kita telah sembuh, atau mungkin kita di dalam proses kesembuhan dari COVID, tetapi kita masih menyimpan luka dan kepahitan yang belum dibereskan. Saudara, bahwasanya kita tidak sedang menikmati udara kebebasan, tetapi kita sedang terkurung di dalam penjara. Saudara, Louis B. Smedes pernah mengatakan, to forgive is to set a prison free and discover that the prisoner was you. Mengampuni adalah membebaskan seorang tahanan, dan ternyata tahanan itu adalah diri kita sendiri. Saudara, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, Yesus menceritakan kisah tentang seorang pria yang berhutang sangat besar. Saudara, mari kita coba hitung. Hutangnya adalah 10.000 talenta. Saudara, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi, hutang pria ini adalah 10.000 kali 6.000. Yaitu 60 juta dinar. Saudara, berapa di dalam rupiah kalau begitu? Saudara, 1 dinar adalah upah pekerja harian di dalam 1 hari. Saudara, biar lebih gampang, mari kita pakai UMR. Anggap saja UMR di Palembang adalah 3,5 juta. Saudara, perharinya adalah kurang lebih kalau begitu, jika dibulatkan adalah 117.000. Jadi saudara, hutang pria ini jika di dalam rupiah maka akan didapat 60 juta dinar dikali 117.000. Maka akan dihasilkan adalah kurang lebih 7 triliun. Saudara, bukankah ini jumlah yang sangat besar sekali, bukan? Sampai-sampai kalau pria ini harus menjual organ tubuhnya pun tidak akan mungkin sanggup melunasinya. Saudara, pria ini pun kemudian datang memohon belas kasihan kepada raja. Saudara, hanya itu yang dapat dilakukannya dengan sambil harap-harap cemas apakah masih ada hari esok baginya. Saudara, akhirnya raja pun mengabulkan permintaannya karena dirinya tergerak oleh belas kasihan. Dia setuju untuk tidak tanggung-tanggung menghapuskan tidak hanya 1/4 atau setengah, tetapi seluruh hutang dari pria ini. 7 triliun dihapuskan. Saudara, tidak lama kemudian, setelah pria ini mendapatkan ampunan, saudara, pria yang sama ini berhadapan dengan temannya yang berhutang sedikit uang saja. Saudara, hutang temannya adalah 100 dinar. Saudara, dengan perhitungan yang sama, maka hutang temannya ini adalah 100 dinar kali 117.000 adalah 11,7 juta. Saudara, perbedaan yang sangat jauh sekali, bukan? Antara 100 dinar dengan 60 juta dinar. Antara 11,7 juta dengan 7 triliun. Saudara, walau temannya ini memohon-mohon, please, supaya pria ini mengampuninya. Saudara, pria yang sedang merasa di atas angin ini justru tidak menunjukkan belas kasihan dan malah menuntut pembayaran.
Saudara, raja yang mendengar berita ini pun menjadi sangat marah. Padahal dia telah menghapuskan hutang dari pria ini yang begitu besarnya. Tetapi dirinya tidak bisa mengampuni teman yang berhutang sedikit uang. Saudara, akhirnya pria ini dijebloskan ke dalam penjara dan menghukumnya sampai pria ini dapat melunasi hutangnya. Saudara, mungkin kita akan mengatakan, contoh, dia tidak layak terima pengampunan. Contoh tidak tahu dia sudah berhutang begitu banyak sama aku. Berulang kali aku memaafkan kesalahan suamiku, istriku, anakku, mertuaku, mantuku. Berulang kali aku memaafkan. Tetapi kesalahan yang sama juga dilakukannya lagi dan lagi. Aku muak, aku capek, aku lelah dengan semua ini. Sudah terlalu sering dia menyakiti aku. Atau mungkin kita mengatakan perusahaan itu sudah membuat aku kehilangan pekerjaan. Padahal aku sudah setia bekerja berpuluh-puluh tahun. Pandemi ini membuat aku rugi banyak sampai perusahaanku harus gulung tikar, keluargaku hancur. Atau mungkin kita mengatakan orang itu sudah merusak kesucian anakku. Orang yang aku kasihi meninggalkan aku demi orang itu yang punya harta lebih banyak. Dokter itu memberikan diagnosa yang salah dan membuat sakit anakku atau orang tuaku bertambah parah. Atau mungkin kita mengatakan, contoh, gereja itu sudah menyakiti hatiku, harga diriku. Itu sebabnya aku ada di Bethlehem sekarang. Aku mengasihi Musa Sadikin dan contoh-contoh yang ada. Tetapi tidak dengan mereka. Aku tidak akan mengampuni gereja itu, suamiku, istriku, dokter itu, pandemi ini, atau orang tua itu yang sudah membiarkan anaknya membuli anakku. Yang karenanya kepribadian anakku berubah. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya berdoa supaya engkau, setiap kita dapat mengampuni gereja, orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Karena jika kita tidak mengampuni, amarah akan melumat habis sukacita, damai sejahtera. Kelimpahan hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Kehidupan kita akan berhenti di tingkat yang sama dan tidak akan mengalami lompatan level. Saudara, apa jadinya jika kita memilih untuk tidak mengampuni? Saudara, seorang hamba Tuhan pernah membagikan daftar ini jika kita memilih untuk tidak mengampuni. Yang pertama, tidak mengampuni akan menahan kita dari kelimpahan hidup yang Tuhan telah rancang bagi kita. Akan membuat kita tersiksa dalam penjara buatan kita sendiri. Akan membunuh kita perlahan seperti kanker yang menggerogoti tulang. Akan merampas damai, sukacita, kasih, dan anugerah yang kita butuhkan. Akan menutup pintu yang seharusnya ketika kita berdoa, pintu itu dibukakan bagi kita. Akan membuat kita tidak menyerupai Kristus sama sekali dan bahkan jauh daripada hatinya Tuhan. Saudara, begitu mengerikan. Ada harga mahal yang harus kita bayar ketika kita tidak mengampuni. Kita akan terpenjara dalam siksaan luka dan kepahitan, bukan menikmati kebebasan sejati. Saudara, Yesus pun kemudian menutup kisah ini dengan pernyataan yang keras dan tegas. Maka marahlah atau murkalah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Saudara, apakah maksud Yesus jika tidak mengampuni orang lain, maka mendiskualifikasi diri kita sebagai orang Kristen yang secara langsung berdampak kepada kekekalan kita? Atau maksud Yesus ketika kita mengizinkan diri kita tidak mengampuni, maka kita sedang menciptakan penjara bagi diri kita? Saudara, apapun itu, tidak mengampuni adalah perkara yang serius di mata Tuhan. Saya ulangi, saudara. Tidak mengampuni adalah perkara yang serius di mata Tuhan. Jadi, sudah seharusnya hal yang sama juga berlaku bagi diri kita. Saudara, Dr. Frederick Laskin, seorang pimpinan dari Stanford University Forgiveness Project, pernah melakukan penelitian dan dia memaparkan bahwa dengan mengampuni akan memberikan dampak kepada kita, kesehatan fisik yang lebih kuat, harapan, optimisme, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, pengampunan akan mengurangi dampak fisik dan emosional dari stres. Saudara, selain demi kesehatan kerohanian kita, para profesional setuju bahwa ada beberapa manfaat medis, emosi, dan fisik dari pengampunan. Saudara, ada 8 manfaat. Yang pertama, pengampunan dapat menurunkan tekanan darah kita. Pengampunan dapat menolong mengurangi stres kita. Pengampunan dapat menolong kita tidak cepat marah. Pengampunan dapat menolong kita bebas dari ketergantungan. Pengampunan dapat menolong kita tidur lebih baik. Pengampunan dapat menolong kita mengurangi sakit di fisik kita. Pengampunan dapat mempererat hubungan kita. Pengampunan dapat memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik dari kebutuhan kita. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Ada 3 hal yang menjadi perhatian utama. Yang pertama dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ini berkaitan dengan makanan. Tubuh kita butuh makanan untuk hidup. Yang kedua, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, ini berkaitan dengan kekudusan hidup. Yesus menganggap bahwa kekudusan adalah sebagai kebutuhan, layaknya ketaatan yang akan memelihara kehidupan kita untuk berjalan dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ini berkaitan dengan pengampunan. Dan hal ini disejajarkan dengan makanan dan kekudusan. Artinya adalah kehidupan kita, atau Yesus tahu kita tidak bisa lepas dari pengampunan. Atau ini menjadi atau selalu menjadi kebutuhan kehidupan kita. Saudara, 6 September 2018, banyak media massa memberitakan kisah tragis dari Bottom Jane. Saudara, Amber Geiger, seorang polisi yang sedang tidak bertugas, memasuki apartemen dari Bottom Jane yang berusia 26 tahun dan menembaknya. Saudara, Geiger mengatakan bahwa ia salah masuk apartemen dan mengira apartemen Bottom adalah apartemennya. Dan kemudian menembaknya karena dikira seorang pencuri. Saudara, kisah ini menjadi viral karena pada waktu pengadilan tertutup, saudaranya dari Bottom Jane, yaitu Brand Jane, melangkah masuk, duduk di depan pengadilan memberikan pernyataan. Saudara, ia punya sesuatu untuk dikatakan kepada polisi ini. Saudara, mari kita saksikan tayangan berikut ini. I don't want to
say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. I think you know that. But I hope you go to God with all the guilt, the bad things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Saudara, bukankah luar biasa pengampunan itu? Tuhan tahu kebutuhan terbesar kita adalah tentang pengampunan. Karena itu Tuhan mengirimkan seorang penebus bagi kita, yaitu Yesus, dan Dia memilih untuk mengampuni, menebus dosa-dosa kita. Saudara, pengampunan selalu menjadi masalah serius bagi Tuhan dan juga seharusnya menjadi prioritas utama dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, jika kita ingin mengenal Tuhan, kita perlu memahami pengampunan. Jika kita ingin serupa Tuhan, kita perlu merengkuh pengampunan. Dan jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, berhenti menyalahkan, yang kita butuh untuk dilakukan adalah memulai mempraktekkan pengampunan itu sekarang. Raihlah kunci pengampunan, buka sel penjara, dan nikmati kebebasan yang Tuhan telah rancangkan bagi kita. Amin. Mari kita
tundukkan kepala kita. Mari kita ambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita tenang sejenak di dalam Tuhan. Saudara, mari saat ini kita periksa diri kita di hadapan Tuhan. Masihkah ada orang-orang, mungkin suami atau istri, atau orang tua, atau anak kita, atau mungkin mantu, mertua, atau atasan kita, atau mungkin bawahan kita, atau mungkin gereja, atau hamba Tuhan, atau majelis, atau pengurus, atau orang Kristen yang lain, yang ketika kita memikirkannya, atau terlintas di dalam pikiran kita tentang mereka, masih ada rasa sakit di hati kita. Mungkin kita merasa, buat apa mengampuni jika dia selalu mengulang perbuatannya. Mungkin kita mengatakan dia tidak pantas untuk diampuni. Aku juga sudah melupakan kok. Tetapi ketika rasa sakit, luka, dan kepahitan itu masih ada, saudara, itu tandanya masih ada yang harus dibereskan. Saudara, jika selama ini mulut kita begitu sulit untuk terbuka mengampuni mereka, saat ini saudara, saat ini saya ajak kita untuk menyerukan nama mereka di dalam doa kita. Dan kita katakan, Tuhan, aku mengampuni suamiku, istriku, anakku. Sebut nama mereka. Tuhan, aku ampuni mereka. Saudara, Tuhan mau kita mengalami kelimpahan hidup dan naik level lebih tinggi. Jangan biarkan kita terkunci dalam penjara, di mana selama ini kitalah yang memegang kunci itu untuk dapat melepaskan diri. Saudara, gunakan kunci itu segera. Lepaskan diri kita. Serukan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti hati kita. Dan nikmatilah kebebasan yang Tuhan telah rancangkan bagi kita. Mari kita ambil waktu sejenak di dalam Tuhan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami dapat kembali belajar untuk dapat membereskan segala luka-luka hati, segala kepahitan masa lalu kelam kami yang ternyata itu masih belum beres. Tuhan, kami ingin belajar untuk dapat mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kami. Karena Tuhan telah lebih dulu mengampuni kami. Kami ingin belajar Tuhan mengampuni mereka. Tuhan, memang benar begitu berat ketika kami harus mengatakan pengampunan itu kepada mereka. Tapi Tuhan tahu setiap kami yang telah menyerukan pengampunan itu. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami semua kedamaian, kekuatan, sukacita, kelimpahan hidup bagi kami. Tuhan, kami tidak mau terkurung dalam penjara. Kami mau menikmati udara kebebasan itu. Dan biarlah Tuhan yang tolong kami. Kami dapat menyerukan pengampunan kepada mereka yang menyakiti hati kami.
Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan biarlah firman-Mu terus berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita meresponi firman Tuhan kita pada hari ini dengan menaikkan kembali pujian, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu melindangkan kudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Contoh David, di mana firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pengampunan adalah kunci dari kebebasan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita yang mendengarkannya. Jemaat yang terkasih, gereja juga terus mendorong kita untuk terus terhubung dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kita. Mari kita bersama-sama terhubung dan saling mendoakan di dalam persekutuan doa malam di hari Kamis. Kiranya jemaat Tuhan boleh hadir bersama-sama dan saling mendoakan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, gereja juga mendorong kita, memberikan kesempatan kepada kita yang beribadah dari rumah untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS dengan barcode pada aplikasi-aplikasi yang ada, atau dapat mentransfernya melalui rekening GMI Bethlehem. Hari ini mari kita bersama-sama menghafal satu ayat Alkitab yang terambil dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Saya akan membacakannya sekali dan Bapak Ibu kita baca secara bersama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bersama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Doa berkat akan disampaikan oleh Musa Sadikin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dari saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Ibadah kita telah selesai, silakan duduk kembali, mari mengambil sikap saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.